Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi seputar perhitungan biaya per unit dan harga jual, metode cost plus pricing dan markup pricing pada perusahaan tahu CP Anissa. Baik, sebelum itu perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Denny Wintara, nomor pokok mahasiswa 10120132. Ini adalah profil saya dan sosial media beserta kontak person saya. Saya dari program studi manajemen kelas C2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI Bandung Business School. Baiklah, pertama sebelum melanjutkan ke perhitungannya, saya akan menjelaskan pengertian-pengertian. Yang pertama, pengertian dari konsep biaya. Konsep biaya ini merupakan biaya berbeda untuk tujuan yang berbeda, atau different cost for different purpose. Ini maksudnya tujuan yang berbeda menentukan keputusan yang diambil oleh manajemen tersebut, dan berbeda keputusan maka berbeda pula klasifikasi biaya yang digunakan. Selanjutnya, ini ada klasifikasi biaya. Ini ada berdasarkan 3 faktor. Yang pertama, berdasarkan kemudahan penelusuran biaya atau traceability, terbagi menjadi 2, yakni biaya langsung, yakni biaya yang dapat secara mudah atau secara akurat ditelusuri ke objek biaya. Untuk biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Ini keakuratan pembenaran biaya tidak langsung tergantung pada alokasi yang digunakan, dan keakuratan dasar alokasi tergantung pada keakuratan pemilihan driver biayanya atau cost driver, yang artinya faktor yang menimbulkan terjadinya biaya. Yang kedua, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi utama organisasi. Ini terbagi menjadi 2, yakni biaya produksi dan biaya beban pemasaran. Ini beban pemasaran. Biaya produksi yakni semua bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Beban pemasaran yakni semua biaya yang terjadi pada fungsi pemasaran. Jadi semua biaya-biaya yang termasuk dalam fungsi pemasaran. Yang ketiga yakni klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Terbagi menjadi 3, yakni biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Untuk biaya tetap, ini artinya biaya yang totalnya tetap tanpa dipengaruhi oleh perubahan output driver aktivitas dalam batas relevan tertentu, sedangkan biaya per unitnya berubah berbanding terbalik. Biaya variabel yakni biaya yang totalnya berubah secara proporsional mengikuti perubahan output driver aktivitas, sedangkan biaya unitnya tetap gitu. Sedangkan biaya semi variabel ini biaya yang totalnya berubah secara tidak proporsional. Ini mirip biaya variabel juga, biaya tetapnya mirip biaya variabel gitu. Jadi di tengah-tengah. Selanjutnya saya akan membahas tentang biaya produksi. Biaya produksi menurut Slamet dan Sumarli mendefinisikan biaya produksi merupakan perkiraan semua biaya yang harus diperhitungkan dalam rangka proses produksi sebuah barang. Jadi biaya produksi ini diindikatorkan dengan perakiraan biaya produksi dengan skala rasio. Kemudian penetapan harga jual. Menurut Mulyadi tahun 2005, harga jual adalah besarnya harga yang akan dibebankan kepada konsumen yang diperoleh atau dihitung dari biaya produksi ditambah biaya non-produksi dan laba yang diharapkan. Ini harga jual biasanya dibuat secara berulang-ulang karena harga jual dipengaruhi oleh perubahan lingkungan eksternal dan internal. Jadi setiap tahunnya itu berbeda-beda gitu, karena ada peningkatan biaya apa gitu, biaya misalkan biaya produksinya meningkat atau biaya apa gitu yang meningkat. Ini jadi ada 2 perubahan harga jual tuh, jadi mencerminkan biaya saat ini dan biaya masa depan, seperti itu. Kemudian ini kebutuhan bahan produksi di CP Anissa.
Yang pertama kacang kedelai, kemudian kunyit, bawang putih, garam, micin, resep perusahaan, listrik, air, oli, uap, dan ongkos kirim. Ini rincian kebutuhan per harinya. Kebutuhan per harinya yaitu 1600 kg atau 1,6 kintal kacang kedelai. Ini 133 piece kunyit, satu piece-nya harganya 1500. Ini juga sama dari kunyit sampai listrik, ini takarannya sama. Kemudian airnya 7100 per hari, 7100 liter per hari. Ini olinya satu, uapnya ini uapnya itu di rata-ratakan. Ini ongkos kirimnya, satu kali pulang perginya Rp9.000. Dan ini saya ambil dari CP Anissa. Ini untuk produksi 12 kilo menghasilkan 4 loyang. Untuk kacang kedelai ini harga, saya tanya harga normalnya 9.200. Untuk data aktual dan faktualnya, data yang lebih aktual dan faktualnya ini 9.200 harusnya, tapi di CP Anissa mungkin menambahkannya menjadi 10.000. Kacang kedelainya 12 kilo dikali 10 jumlahnya ini. Untuk uap 25.000, ini rata-rata juga. Untuk satu kalinya 25.000. Kerjanya ini kerja maksudnya mungkin untuk gaji, dan ini untuk memberi makan kepada tenaga kerja. Ada kunyit, garam, micin, listrik, bawang putih. Obat ini termasuk resep perusahaan, jadi saya tidak mencantumkannya karena ini rahasia. Kemudian ada ongkos kirim. Ini ditotalkan, dimasukkan ke sini. Ini ternyata biaya produksinya 194.000 untuk 12 kilo atau 4 loyang tahu. Ini rumusnya untuk menghasilkan laba kotor. Jadi ini untuk tahu yang kecil, ini untuk tahu yang besar. Untuk tahu yang besar ini 4 loyang dikali 52.000. 52.000 itu harga jual, sama dengan 208.000. 208.000 dikurang 109, ini pemasukan ya. Pemasukan dikurang pengeluaran. Pemasukannya 208.000, ini penghasilan maksudnya, dikurang pengeluaran biaya produksi 194. Jadi ini laba kotor per 4 loyang, jadi 14.000 rupiah. Itu dari metode sederhana perusahaan. Kemudian saya mencoba untuk membuat tabelnya lebih rincinya lagi. Ini saya, ini kebutuhannya dimasukkan semuanya. Ada tambahan kain, harusnya ada tambahan kayu bakar, tapi ini masuknya ke uang. Jadi ini per harinya kebutuhannya dikalikan dengan harga, ini jumlahnya, kemudian ditotalkan semuanya menjadi 20.066.500. Ini dari 1.600 kilo tuh menghasilkan 532 loyang. Jadi total biaya dikurang jumlah produksinya, jumlah hasil produksinya berapa. Jadi ini dibagi, total biaya dibagi jumlah produksi, menjadi biaya produksi per loyangnya menjadi Rp37.718. Harga jualnya Rp42.000. Jadi laba kotor per loyangnya 4.281. Satu loyangnya berisi 121 tahu gitu, sebiji. Ini 12 kilo kedelai itu sama dengan 4 loyang, bukan 12 loyang. Selanjutnya ini ada klasifikasi biaya. Saya mencoba untuk mengklasifikasikan biaya pada CP Anissa. Untuk biaya bahan bakunya saya pisahkan. Ini bahan bakunya ada kacang kedelai, bawang putih, garam, micin, dan resep. Ini untuk rincian per kilonya. Kemudian ini untuk kebutuhannya berapa kilo per hari, dan ini jumlahnya. Setelah
jumlahkan, kemudian total dari biaya bahan baku adalah 16.257.500. Selanjutnya yang kedua biaya tenaga kerja, ini saya bagi dua karena pembagian upahnya itu berbeda-beda tergantung orangnya dan pekerjaannya. Ini biayanya per hari 120.000 dikali 20 orang, ini jumlahnya. Kemudian 2 orang dikali 150 sama dengan ini jumlahnya, kemudian ditotalkan, ini total dari biaya tenaga kerja. Kemudian ada BOP terbagi menjadi dua, saya dibagi menjadi dua, ini biaya variabel dan biaya tetap. Untuk biaya variabelnya ada dua, yakni kain dan oli. Ini ada 26 lembar, ini olinya per hari 50.000, jadi ini dikali dari satu kainnya 15.000 dikali 26 sama ini hasilnya. Untuk total biaya variabel adalah 440.000 rupiah. Untuk biaya tetap ini ada listrik, pemeliharaan mesin dan penyusutan. Saya sudah tanyakan per bulannya berapa, kemudian saya bagi menjadi per hari, dan ini hasilnya. Ini tetap ya, tinggal dijumlahkan saja. Ini total dari biaya tetap. Kemudian total biaya overhead pabrik adalah 725, ini dari biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian kita mengidentifikasikan jumlah biayanya, yaitu biaya produksi dan biaya atau beban operasional. Ini untuk biaya produksi, tadi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik ini dijumlahkan. Hasilnya menjadi biaya produksi itu 19.983.045 rupiah. Untuk beban operasionalnya, penyusutan administrasi dan umum ini termasuk pemasaran, saya rata-ratakan per bulannya itu dibagi menjadi per hari, ini hasilnya. Selanjutnya ada metode ini penentuan harga jual, metode cost plus pricing dan top pricing. Untuk metode cost plus pricing ini menurut Mulyadi ini sama dengan penentuan harga normal. Ini terbagi menjadi dua menurut Mulyadi, ada metode pro costing dan variable costing. Sedangkan untuk markup menurut Kamarudin tahun 2013 menyatakan bahwa ini tuh cara penentuan harga jual dikenal dengan metode cost plus pricing adalah nilai biaya tertentu ditambah dengan kenaikan markup. Jadi markup ini kenaikan dari cost plus pricing gitu. Ditambah dengan biaya non produksi atau biaya selain biaya produksi. Ini yang tadi dimasukkan, ini hasilnya per hari, kemudian dikali 30, ini total per bulan, kemudian dikali 12, ini biaya per tahun. Yang ini dikali 12, ini totalnya jadi per tahun. Jadi untuk mendapatkan HPP per loyang tuh, jadi harga pokok produksi dibagi jumlah produksi, ini HPP per loyangnya. Ini menggunakan metode cost plus menggunakan variable costing. Perbedaannya dari BOP variabel, dari BOP. Untuk BO costing ini BOP-nya full gitu, biaya tetap dan biaya variabelnya dijumlahkan. Sedangkan untuk variable costing, BOP-nya hanya BOP variabel. Untuk penjumlahannya sama seperti yang tadi, ini dijumlahkan, hasilnya HPP. Dan ini yang ini dikali 12, hasilnya ini dikali 30, mohon maaf, hasilnya ini dikali 12, hasilnya ini. Jadi HPP per loyangnya menggunakan pendekatan variable costing adalah 36.461 rupiah. Selanjutnya ini metode markup pendekatan low costing. Jadi menggunakan kenaikan gitu, kenaikan berapa persen. Misalkan
pajak penghasilannya 10%, kita gunakan 10%. Biaya non produksinya, ini biaya non produksi saya diberitahukan per bulan, jadi saya tinggal mengalihkannya dan ini hasilnya. Untuk ini perhitungannya, jadi biaya-biaya ditambahkan hasilnya biaya atau hasilnya HPP. Kemudian untuk mencari total harga jual, HPP tinggal ditambah biaya non produksi ditambah markup 10%. Markup ini diambil dari HPP. Jadi 10% dikali 6 miliar ini. Jadi ini jadi total harga jualnya. Jadi jumlah produksinya kita tinggal kalikan aja tadi, per harinya kan ada 300. Per harinya ada 300. Ada 532. Tinggal dikalikan saja 30, kemudian dikalikan lagi 12. Dan ini 165 jumlah produksinya. Ini per tahun. Jadi untuk mengetahui harga jual per loyangnya itu total harga jual dibagi dengan jumlah produksi per tahun. Ini menggunakan variable cost. Untuk perbedaannya dilihat dari biaya overheadnya. Biaya overhead yang digunakan di sini yakni biaya overhead variabel per tahun. Jadi tinggal dikalikan saja yang tadi yang per bulan dikali 12 dan ini jumlahnya. Untuk perhitungannya sama, markupnya diambil dari HPP, biaya non produksinya juga sama seperti yang di atas. Untuk total harga jualnya juga sama, HPP ditambah biaya non produksi ditambah markup, hasilnya total harga jual. Dan jumlah produksinya ini yang tadi 532 dikali 30 dikali 12 bulan, hasilnya ini. Kemudian harga jual per loyang menggunakan pendekatan variable cost, hasilnya menjadi 440.417 rupiah. Ini bisa dibulatkan menjadi 40.500, ini bisa dibulatkan menjadi 41.000. Untuk contoh perhitungan biaya ini selanjutnya, contoh perhitungan biaya penunjang metode proses. Ini saya ambil dari presentasi atau file presentasi dosen pengampu, yakni Bapak Aceh Kurniawan SE MSc. Ini saya bagi menjadi dua, mohon maaf, ini saya bagi menjadi dua. Ada bagian pencampuran dan penyelesaian. Ini dibagi menjadi dua. Ini dimasukkan dalam proses produksinya 133 loyang, atau 133 loyang ini dikalikan dengan berapa kilo, jadi ini hasilnya 133 loyang. Produk yang ditransfer ke departemen penyelesaian 123, produk selesai ditransfer ke gudang jadi menjadi 100. Ini proses dalam produk dalam proses akhirnya, bagian pencampuran 10, bagian penyelesaiannya 23. Ini untuk biaya yang dikeluarkan bulan Januari oleh Cipianisa. Yang pertama bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja BOP. Untuk bagian pencampuran ini jumlahnya, untuk bagian penyelesaian ini jumlahnya. Untuk bagian penyelesaian bahan bakunya tidak ada. Tingkat penyelesaian produk dalam proses, untuk biaya bahan 100%, bagian pencampuran. Untuk bagian konversi 75% untuk bagian pencampuran, 50% untuk bagian penyelesaian. Produk yang terjual sebanyak 1.600. Ini laporan biaya pokok produksi bagian pencampuran. Jadwal produksi yang tadi produk masuk prosesnya 133 loyang, produk yang ditransfer ke bagian penyelesaian ini 123, produk dalam proses akhir tuh bahan bakunya 100%, biaya konversinya 75%. Jadi ini dikurang ini hasilnya, jadi ini tinggal ditambahkan ini aja, hasilnya ini. Kemudian pembebanan biayanya, jadi biaya tenaga kerja, biaya bahan baku dan BOP ini total biayanya ini untuk unit yang ekuivalen 123
ini dia diambil dari produk yang ditransfer ke bagian penyelesaian, ditambah 10 produk dalam proses, ini hasilnya. Jadi biaya per unitnya atau ini kolom yang keempat ini sama dengan total biaya dibagi unitnya ekuivalen. Ini tinggal dibagi ini aja hasilnya ini. Untuk ini kan ini biaya tenaga kerjanya 123, ini 123 ditambah 10, ini 75% dari biaya konversi, hasilnya 130,5. Jadi total biaya dibagi unitnya ekuivalen totalnya 130,5. Ini hasilnya. Ini sama, BOP-nya 500.000 dan ini hasilnya. Ini tinggal dijumlahkan saja. Jadi ini total dari biaya per unit untuk bagian pencampuran. Untuk laporan pertanggungjawabannya ini 123 dikali 34, 458 ini diambil dari ini dikali jumlahnya ini biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan BOP. Ini 10 loyang tuh dari produk dalam proses dikali ini biaya bahan bakunya ini biaya tenaga kerjanya ini 10 loyang 75% karena biaya konversinya 75%. Ini 10 loyang ini 7,5 dikali ini hasilnya. Dan ini hasil penjumlahan dari 3 ini tinggal ditotalkan, dan ini total biaya untuk bagian pencampuran. Selanjutnya ini untuk bagian penyelesaian, laporan biaya produksi untuk bagian penyelesaian. Ini harusnya 50%. Mohon maaf, ini harusnya 50%. Jadi ini 123, jadi ini 123. Pembebanan biayanya jadi ini sama perhitungannya kayak yang tadi, cuman tadi biaya konversinya kan 75, ini jadi 50, ini mohon maaf 50 ya. Jadi ini hasilnya perhitungannya sama seperti yang tadi, total biaya dibagi unit yang ekuivalen, jadi ini dijumlahkan menghasilkan total biaya per unit 39.172 rupiah. Untuk laporan pertanggungjawabannya ini seperti yang tadi. Kalau yang tadi 10 loyang, sekarang 23 loyang untuk bagian penyelesaian. Dikali biaya konversi 50% dikali ini jumlah biaya per unit dari bagian penyelesaian, ini jumlahnya dan ini totalnya. Ini tinggal dijumlahkan saja dan hasilnya total biaya yang dikeluarkan oleh bagian penyelesaian adalah 4.763.945 rupiah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ini kesimpulannya, klasifikasi biaya itu terbagi menjadi berdasarkan 3 faktor. Yang pertama berdasarkan kemudahan penyelesaian biaya, yang kedua fungsi utama organisasi, dan yang ketiga perilaku biaya. Untuk identifikasi jumlah, ini menghitung hasil dari biaya produksi dan beban operasional, dan untuk biaya per unit dan harga jual dapat disimpulkan kalau menurut saya tuh jadi semua biaya-biaya yang terjadi harus dimasukkan serinci mungkin agar penentuan harga pokok dan biaya per unitnya menjadi lebih tepat. Itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan, dan ini hasil dokumentasi wawancara dan penelitian saya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau penyajian, karena saya dalam proses pembelajaran dan selalu belajar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.